Di part 3 kemarin, Li Gun meninggalkan pesan singkat di mana dia meninggalkan Yang Wei yang tidak sadarkan diri. Dan saat ini, Li Gun baru saja sampai di kediaman Yang Wei. Bisa dilihat kalau Yang Wei ini adalah orang yang suka memamerkan harta dan kekayaannya. Dari sekian banyak divine relic yang ada di sana, Li Gun bisa merasakan di mana divine relicnya berada. "Akhirnya aku temukan, di sini kau rupanya," kata Li Gun. Li Gun langsung memecahkan kotak kaca dan mengambil barang miliknya. Karena ulah Li Gun, alarm keamanan berbunyi dan semua penjaga berkumpul karena ada orang yang berani mencuri divine relic di kediaman Saint Aries. "Angkat tangan dan serahkan kembali barang yang kau curi," teriak penjaga Aries. Tentu saja Li Gun menolak karena itu adalah miliknya. "Tidak mau. Memangnya sejak kapan ini menjadi milik kalian, ha?" balas Li Gun. Li Gun mengayunkan tusuk gigi miliknya dan semua orang terhempas ke udara seperti ada sebuah pedang yang menebas mereka dari segala arah. Slash slash bush. Tusuk gigi yang dipegang Li Gun kemudian berubah wujud menjadi slime. Oke, dia ini adalah Lime, divine relic yang memiliki ego atau kesadarannya sendiri. Lime memiliki skill yang mampu membuatnya berubah wujud menjadi apa saja yang dia inginkan, seperti yang kita lihat sebelumnya saat dia berubah menjadi tusuk gigi. "Hahaha, senang bertemu lagi denganmu Lime," kata Li Gun. Baru saja Li Gun ingin keluar, tiba-tiba dia merasakan adanya divine relic dengan energi luar biasa di dalam ruangan tersebut. Tidak baik kalau kita harus pulang dengan tangan kosong. Ini saatnya untuk melakukan looting, kata Li Gun. Tapi kita tidak tahu divine relic yang ada di dalam ruangan ini itu apa, belum diperlihatkan ya. Hugo menyusul Li Gun setelah membaca pesan yang ditinggalkannya, tapi dia sudah terlambat karena sebagian bangunan itu sudah terbakar karena ledakan dan orang-orang sudah berlarian keluar. Li Gun juga keluar dengan membawa barang-barang yang dia rampok dari ruang penyimpanan Yang Wei. "Li Gun, seharusnya kau mengabariku kalau kau masih hidup. Kenapa kau tidak langsung datang padaku saat keluar dari Demon Tower?" tanya Hugo sambil berteriak melepas rindunya. Hugo berlari memeluk orang yang berjalan di belakang. "Hah? Bagaimana bisa kau tidak mengenaliku, idiot? Apa perlu aku menghajarmu hingga sadar?" kata Li Gun. Bukannya terbawa suasana, Li Gun malah menghantam tubuh Hugo karena dia tidak suka dipeluk. "Buk! Aduh, ternyata ini benar-benar kau, Li Gun," kata Hugo. Hugo langsung percaya kalau orang di depannya adalah sahabat lamanya Li Gun, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memukul seorang Saint kecuali Li Gun. Tiba-tiba Divine God Sagittarius menampakkan dirinya. Divine God Sagittarius meminta Hugo untuk memastikan apakah orang yang ada di depannya benar-benar Li Gun. "Bagaimana cara membuktikannya?" tanya Hugo. Untuk membuktikannya, Divine God Sagittarius akan membuktikannya dengan menembakkan panah ke arah Li Gun. "Hah? Menembakku? Apa perlu kuhajar juga dewa sialan ini?" Tenang Gun, dia hanya bercanda." Hugo melerai keduanya agar tidak bertengkar. "Aku punya satu masalah lagi yang perlu diselesaikan. Ingat, kemarin kau menolak 30 panggilanku. Rumahku dijual, warisanku dipalsukan, dan semua divine relicku menghilang. Karena kita sahabat, setidaknya biarkan aku memukulmu sekali." Semua penjaga tidak membiarkan Li Gun kabur begitu saja. Selain mengambil divine relic, Li Gun juga menguras habis divine relic yang ada di ruang penyimpanan Yang Wei, Saint Aries. "Bagaimana Taixo? Hebat kan?" "Hahaha. Hebat apanya dasar kau sinting?" Ketua tim penjaga menyadari bahwa mereka bukanlah lawan yang pantas untuk Li Gun.
Oleh sebab itu, dia telah memanggil avatar dewa untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa mereka atasi. Avatar dewa Aries, Beast of Wild, muncul dan melompat di hadapan Lee Gun. Melihat avatar Aries yang muncul, Hugo mengajak Lee Gun untuk kabur dan meninggalkan barang-barang curiannya. Tapi Lee Gun memiliki rencana lain dan meminta Lime untuk memberinya pisau. Bluk, asik. Sambil memegangi pisau yang diberikan Lime, Lee Gun berkata, "Tunjukkan wujud sejatimu yang tertidur." Pisau itu mengeluarkan energi besar dan berubah menjadi sebuah pedang dengan ornamen berbentuk ular. Diikuti dengan notifikasi, Divine Relic telah dibangkitkan dengan kekuatan Ophiuchus, menambahkan efek kritikal dan meningkatkan attack power. Dengan menggunakan skill Sense of the 13, Lee Gun dapat melihat titik kelemahan avatar dewa Aries. Baiklah, ayo kita sedikit mengamuk. Lee Gun langsung menyerang avatar dewa, tapi dia malah kena serang duluan. Bam! Astaga, hampir saja aku mati gara-gara bau kakinya. Kalau begitu, sekarang adalah giliranku. Lee Gun langsung menebas kaki avatar dewa yang menginjaknya. Slash! Avatar dewa yang mendapat luka parah langsung menyerang balik dengan menyerap semua yang ada di sekitarnya. Lee Gun yang melihat semua benda di sekitarnya terhisap masuk ke tubuh avatar dewa bermaksud untuk mengakhiri pertarungan ini. Kau tidak akan dihukum seandainya diam saja. Baiklah, kita mulai dengan serangan ringan dulu. Lee Gun memasang kuda-kuda dan melancarkan serangan ke arah avatar dewa. Slash! Serangan itu seperti membelah udara dan tepat mengenai avatar dewa dan semua yang ada di jalur tebasannya. Rumah kediaman Yang Wei terbelah menjadi dua dan semua penjaganya juga terkena efek dari tebasan itu. Kekuatan itu sama seperti saat masa kejayaannya, kata Hugo dalam hati. Tapi jika kita ingat kembali, tadi Lee Gun mengatakan dia akan mulai dengan serangan ringan dulu. Berarti ini bukanlah kekuatan sebenarnya, masih sebagian kecil. Mungkinkah Lee Gun menjadi lebih kuat dibanding masa kejayaannya 20 tahun yang lalu berkat kekuatan dari Ophiuchus Zodiac 13? Di saat yang bersamaan, Lee Gun mendapatkan notifikasi. Apakah Anda ingin menerima Beast of Wild sebagai avatar Anda? Wow, ternyata bisa kayak gitu juga ya. Baguslah, kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Kata Lee Gun. Lee Gun menerimanya untuk dijadikan avatar, sekaligus menjadi avatar pertama yang didapatkan Lee Gun. Mantap sekali, dengan skillnya yang bisa menghisap dan menyimpan semua benda di dalam tubuhnya. Avatar ini bisa dijadikan sebagai kotak penyimpanan harta karun. Hahaha. Yeay, kita dapat avatar baru. Dan kayaknya Lime juga ikut senang karena anggota baru di kelompoknya. Notifikasi kembali muncul, meminta Lee Gun untuk memberikan nama untuk avatarnya. Hah? Nama? Kalau begitu namamu adalah Piggy Bank. Haha, Piggy Bank. Masalah Lee Gun dan Yang Wei, side Aries, sudah berakhir sampai di sini. Mereka berdua kemudian kembali pulang ke kediaman Hugo Others, membawa semua rampasannya tentunya. Pengkhianat, dasar kau pengkhianat. Lee Gun lagi ngambek. Pengkhianat apanya? Aku tuh mengkhawatirkan keselamatanmu, tahu nggak? Kata Hugo yang sedang membela diri. Alah, pengkhianat banyak bacot. Aku menderita di dalam tower, tapi kau malah menikah, bahkan sudah punya 2 orang anak. Selagi aku tersiksa di dalam tower, temanku malah hidup bahagia. Apa dia tidak berusaha mencariku? Apakah orang seperti itu masih bisa disebut sahabat?
Bahkan setelah 20 tahun aku berhasil keluar, tapi dia malah tidak mengenaliku, celoteh Li Gun yang sedang ngambek. Hugo tidak bisa membalas kata-kata itu karena semua yang dikatakan Li Gun ada benarnya. Hugo kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tower saat dia berada di luar untuk menghalangi disaster lain untuk masuk gitu. Li Gun akhirnya menjelaskan bahwa dirinya ditusuk dari belakang dan dibuang ke dalam jurang. Jurang itu adalah jebakan tempat munculnya disaster tanpa henti. Li Gun juga menambahkan jika Crimson A yang mereka lawan saat itu bukanlah tubuh aslinya. Di jurang itu juga ada disaster yang jauh lebih berbahaya daripada Crimson A. Namun masalah utamanya adalah administrator menara yang terus menghidupkan disaster yang telah mati. Tapi pada akhirnya Li Gun berhasil menghabisi semua disaster dan membunuh administrator menara. Administrator menara ini adalah disaster terakhir yang dibunuh Li Gun waktu itu. Disaster yang bentuknya kayak gurita. Li Gun yakin orang yang menusuknya dari belakang pastilah tahu tentang rahasia Demon Tower, administrator menara yang mampu mensummon disaster tanpa henti. Untuk balas dendam, Li Gun membutuhkan persiapan membuat Divine Relic dengan menggunakan semua item yang dia dapat. Li Gun kemudian membuat relik berbentuk kuda yang juga memiliki ego sama seperti Lime. Divine Relic yang memiliki kesadarannya sendiri sama seperti Lime. Divine Relic yang memiliki ego memang bagus, tapi kenapa desainnya sangat buruk? Komentar Hugo. Memangnya kau tahu apa soal membuat relik, hah? Padahal tadi aku berencana membuatkanmu satu. Balas Li Gun yang sepertinya agak kesal karena karyanya itu dijelek-jelekin lah gitu. Mendengar dia akan dibuatkan Divine Relic, Hugo langsung berubah ke mode penjilat. Wow, sungguh desain yang sangat elegan. Kau adalah yang paling terbaik dalam seni membuat Divine Relic. Yang kukatakan sebelumnya itu adalah kesalahanku yang tidak cukup memahami nilai sebuah seni, kata Hugo. Li Gun kemudian mengeluarkan peti yang dia curi di kediaman Yang Wei. Itu adalah Divine Relic yang dapat menyimpan item sebesar apapun dan menggandakannya menjadi dua. Sialnya, di antara mereka tidak ada seorang pun yang bisa membuka peti itu selain pemilik aslinya, Saint Aries, Yang Wei. Sementara itu di Gedung Biru, Bishop Leo dan Gemini malah memperdebatkan tentang siapa yang telah membunuh Spider Queen. Oliver, Bishop Leo tidak percaya dengan berita yang mengatakan Divine Cadre Gemini lah yang telah mengalahkan Spider Queen di supermarket. Akan kuluruskan, Spider Queen dibunuh oleh kami, Gemini, dengan pengorbanan Templar S, kata Choi Sung-yu. Ya elah, ngaku-ngaku. Padahal semua orang tahu yang telah mengalahkan Spider Queen itu adalah orang yang tidak dikenal, yang tidak lain adalah Li Gun. Oh, rupanya kalian punya orang sehebat itu ya. Di mana dia sekarang? Oh, maaf. Sepertinya aku harus mencarinya di dalam perut Spider Queen, balas Oliver seolah mengejek. Pengawal presiden kemudian datang dan meminta semua orang untuk menonton berita terkini. Seseorang telah mengirim paket misterius yang berisi foto Yang Wei dan sepucuk surat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa 99% tulisan itu mirip dengan tulisan tangan Li Gun. Dan memang benar, Li Gun sengaja mengirim foto itu sebagai peringatan perang kepada Saint. Kau sudah membunuh Yang Wei, tapi kenapa kau harus mempublikasikannya? Kata Hugo. Yang Wei? Siapa bilang dia mati? Tada! Ini Yang Wei. Rupanya Li Gun memindahkan jiwa Yang Wei ke dalam boneka. Li Gun juga masih menyimpan dagger yang menusuknya dulu.
Li Gun berencana pergi ke toko yang menjual Divine Relic karena setelah diinterogasi, Yang Wei berkata kalau dia pernah melihat pola dagger itu di suatu tempat. Li Gun kemudian meminjam pakaian dan meminta Hugo mengawasi Yang Wei. Yang Wei yang saat ini jiwanya terikat di dalam boneka. Saint Aquarius kemudian memerintahkan muridnya untuk mencari keberadaan Yang Wei. Bukan karena dia peduli, tapi karena ada urusan bisnis. Seorang pengawalnya kemudian melaporkan ada Saint lain yang akan menghadiri pelelangan Drachma. Orang yang akan menghadiri pelelangan itu adalah Stephen Marker, Saint dari Leo. Apa yang membuat pelelangan Drachma ini sangat penting bagi Saint Aquarius? Jadi pelelangan Drachma ini adalah pelelangan kelas atas lah gitu, dimana salah satu dari Divine Relic buatan tangan Li Gun akan dijual di sana, dan pelelangannya tidak akan dilakukan di tempat yang biasa. Pelelangan ini akan dilakukan di ketinggian 16.000 kaki di atas langit, di kota Kastil Melayang, Drachma. Divine Relic langka milik Li Gun memang seharusnya dilelang di tempat yang sepantasnya.